yang betul-betul merasakan 4 jam di dalam menggunakan pakaian itu rata-rata mengatakan gerah, panas, sumpek, terus pipis pun tidak bisa kan? Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa, tetap sehat dan seger nih. Amin, amin. Di penanganan COVID-19 ini selaku apa nih Pak Ipan ini? Baik, jadi kalau di keseharian saya kepala bidang keperawatan di Rumah Sakit Haji Muhammad Parkis Tenggarong. Tapi di dalam selama masa pandemi ini, saya diamanahi untuk menjadi koordinator pemulasaran jenazah dan sekaligus untuk koordinator tenaga kesehatan khususnya perawat di rumah sakit dan wisma atlet Tenggarong. Jadi langsung menangani terpapar COVID yang di sana atau pasien-pasiennya? Karena saya itu sebenarnya sebagai administrator, jadi sebenarnya lebih banyak berkutat pada soal regulasi alur sistem bagaimana penanganan pasien sebenarnya. Tetapi dalam 6 bulan terakhir saya juga sekaligus sebagai koordinator lapangan di lapangan. Jadi 2 peran sekaligus saya lakukan di lapangan. Jadi tetap kita juga kontak dengan pasien yang positif itu pasti begitu. Nah, apa saja yang dilakukan Pak Ipan di sana nih? Karena tugas saya sebagai seorang leader sebenarnya, sebagai seorang kepala bidang sekaligus sebagai koordinator. Jadi saya lebih banyak support sebenarnya. Dalam keseharian saya mensupport seluruh tenaga keperawatan saya yang ada di rumah sakit dan di wisma. Karena prinsip saya tidak pernah mau meninggalkan mereka selagi mereka berada di ibaratnya di medan perang lah. Yeah. Jadi peran saya sebagai pimpinan tentu harus mensupport mereka terus, dan itu tidak bisa saya lakukan dari belakang meja, tetapi saya terjun langsung ke depan seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya prosedur dalam penanganan COVID itu sendiri? Nah, dari memperlakukan pasien, kemudian setelah pasien dalam prosesnya, atau sampai pada titik kalau ada yang terpapar itu sampai meninggal dunia, gimana proses? Jadi di dalam penanganan COVID yang kami kerjakan, ketika ada pasien yang terkonfirmasi positif diumumkan, maka pilihannya adalah apakah akan dilakukan karantina secara mandiri atau akan bergeser ke wisma atlet untuk isolasi mandiri ya. Tentu saja ini nanti koordinasi dengan puskesmas tempat di mana pasien tersebut berada. Nah, setelah kita dapat kepastian misalnya dari puskesmas, pasien ini akan ke rumah sakit, ke wisma atlet, maka tugas kami adalah mengarahkan pihak puskesmas kemudian membawa pasien ke poli khusus yang ada di rumah sakit. Kemudian dari situ dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, kemudian diberikan terapi, kemudian pasien ini nanti akan bergeser. Apakah nanti akan ke wisma atlet atau nanti kalau kondisinya memburuk berada di ruang isolasi di rumah sakit seperti itu. Ya, masalah penanganan ya tentunya prosedur kayak semacam APD, bagaimana berapa lama digunakan atau boleh tidaknya dilepas itu seperti apa sih? Jadi yang paling susah itu ketika kawan-kawan yang berada di ruang isolasi COVID-19 yang ada di rumah sakit. Nah, di ruangan tersebut, ruangannya adalah ruangan tekanan negatif, otomatis pasien dan perawat itu akan berada dalam waktu yang sangat lama. Jadi satu shift perawat saya itu rata-rata sekitar 8 jam di pagi dan sore hari, dan 10 jam di malam hari. Nah, tentu kami harus mengatur bahwa pasien juga tidak bisa kita abaikan, sehingga kemudian kita membagi setiap perawat yang berdinas dalam satu shift itu beberapa tim. Jadi mereka bergantian. Jadi misalnya dalam satu tim itu ada 4 orang, maka kita pecah. 2 orang masuk di 3 jam pertama atau 4 jam pertama, nanti bertukar. Kemudian mereka keluar melepas APD dan yang tim kedua yang masuk. Itu kita lakukan untuk mencegah memang penggunaan APD itu tidak senyaman yang dibayangkan orang, sehingga ketika ada tudingan bahwa penanganan COVID itu semacam konspirasi, kami sangat kecewa sekali. Karena buat apa kami misalnya bercapek-capek ria, berpanas-panas ria dengan pakaian yang luar biasa itu, tetapi memang itulah yang terjadi di lapangan. Rasanya gimana sih Pak menggunakan APD itu? Karena saya sebenarnya tidak nanti di sesi yang lain akan dijelaskan oleh nakes kami yang betul-betul merasakan 4 jam di dalam menggunakan pakaian itu rata-rata mengatakan gerah, panas, sumpek, terus pipis pun tidak bisa kan? Pipis saja tidak bisa, apalagi makan. Nah, di sini benar-benar membutuhkan sebuah
kerelaan, Iya, kemudian keikhlasan dalam bertugas. Nah, kadang dipandang sebelah mata nih, ini sebagai bagian dari penanganan COVID-19 tentunya ada perasaan sedih juga Pak ya. aduh, tidak terungkapkan sedihnya kalau ketika kami menerima pernyataan dari misalnya dari masyarakat luar bahwa seperti ini. Padahal kami ketika mengerjakan itu sebenarnya tidak ada pilihan lain. Ketika kami lulus pun kami sudah terikat pada sumpah janji bahwa kami akan mengabdikan diri kepada kemanusiaan gitu. Dan itu tidak terelakkan. Dan yang jelas di tenaga kesehatan sendiri itu sebenarnya tidak semua orang yang bersedia untuk terjun seperti itu. Kalau bisa memilih, mereka lebih baik merawat pasien yang lain, bukan merawat pasien yang terkena COVID-19. Jadi tidak ada pilihannya. Kami tegas, jadi kami kembalikan kepada sumpah janji kami, tetapi nanti juga kami berhitung ketika tenaga kesehatan kami itu memiliki ada faktor penyakit bawaan seperti penyakit jantung, asma, itu kami kami anulir. Jadi kami buat perkecualian atau yang usianya lebih 40 tahun itu juga kami perkecualikan. Jadi ketika seorang tenaga kesehatan khususnya perawat itu tidak memiliki penyakit bawaan, kemudian usianya di bawah 40 tahun, suka tidak suka dia harus terjun. Ya, jadi sampai sebegitu serius ya dari dinas kesehatan sendiri untuk memilih orang-orang yang benar-benar sehat dan tidak punya penyakit bawaan seperti Betul itu. sekali, betul sekali. Nah, apa saja sih kegiatan teman-teman yang dalam masa karantina ini? Kalau di Wisma Atlet, karena konsepnya adalah perawatan kami anggap itu perawatan secara bebas lah, terbuka begitu. Karena pasien yang ke situ pun harus tanpa keluhan. Jadi orang-orang yang sebenarnya tanpa gejala dan selintas terlihat sehat. Cuma ketika mereka dilakukan pemeriksaan swab, mereka terkonfirmasi positif. Nah ini penanganannya tentu berbeda dengan yang berada di ruang isolasi di rumah sakit. Jadi kalau pasien yang di Wisma Atlet itu konsepnya adalah kemandirian. Mereka itu kami anggap mandiri sehingga yang kami kerjakan adalah melakukan paling sehari dalam dalam satu hari kami melakukan pemeriksaan fisik pasien, kemudian memberikan treatment obat-obatan, nutrisi dan selebihnya ya kita menunggu ketika mereka ada keluhan baru kita lakukan penanganan. Kalau tidak mereka beraktivitas dengan nyaman gitu. Nah, apakah benar nih di tempat karantina di Wisma Atlet itu mereka nggak diurusi ada bahasa itu benar nggak kira-kira? Kalau tidak diurus itu menurut saya tidak betul. Karena tetap kita lihat. Tetapi itu tadi saya bilang ketika tingkat ketergantungan mereka itu kemandirian mereka sangat mandiri, mungkin kontak kami dengan petugas dengan pasien juga sangat minimal begitu. Jadi mungkin dalam satu hari itu ya keperluannya cukup untuk pemeriksaan fisik, pembagian nutrisi, obat-obatan dan setelah itu kita maksimalkan penggunaan kontak misalnya lewat HP atau lewat WhatsApp gitu pada pasien. Jadi memang ada waktu-waktu Iya, tertentu ya, tidak setiap saat iya, ya. Jadi jam makan, jam pemeriksaan yes. dan udah dibagi sesuai dengan schedule-nya ya. Ya, beda dengan yang di rumah sakit nih, beda jauh dengan yang di ruang isolasi. Seperti itu. Ada yang lari nggak Pak? 6 bulan sudah kita di situ, ada satu kali yang lari. Jadi mungkin biasaan bebas kemudian ketika merasa terkekang di situ ya. Iya. Nah, kalau bicara kesadaran secara umum yang di karantina itu gimana, Pak? Apa mereka merasa sedih, merasa atau wah ini bohong dan segala macam? Ada nggak bahasa-bahasa yang ini? Tantangan yang paling kami ingat itu adalah di awal-awal pandemi terjadi di sekitar bulan Maret April. Nah, waktu itu memang terjadi respon penolakan karena memang masa pandemi COVID-19 ini aturan itu sebenarnya selalu berubah setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Jadi di waktu yang pertama-pertama terjadi itu karena mungkin kita belum bisa menemukan bentuk pola yang tepat sehingga ada kesan dipaksa gitu. Jadi karena ketakutan massal kan, jadi orang yang terkonfirmasi itu modelnya dipaksa harus masuk, Tapi sekarang tidak. Sekarang masyarakat semacam diberikan pilihan sudah. Kalau dia mau isolasi mandiri silahkan di rumah, tapi ketika dia misalnya di rumah tidak bisa, silahkan datang ke Wisma Atlet. Diberi pilihan seperti itu. Menariknya isolasi mandiri. Apakah ada pengawasan dari dinas kesehatan? Sejauh yang kami tahu itu dikerjakan oleh puskesmas di mana pasien tersebut berada. Jadi dari awal memang mereka sudah intens sebenarnya memantau kondisi. Tetapi mungkin yang setahu saya mereka memantauannya lewat
via telepon saja. Seperti itu. Nah, ada biayanya atau memang ditanggung oleh negara nih? Sejauh yang kami tahu selama 6 bulan ini semuanya ditanggung negara. Jadi memang pemerintah fokus Ya. dengan COVID ini ya. Betul sekali. Dan benar-benar serius bagaimana COVID ini benar-benar bersama kita lawan dan kita tekan angkanya ya. Yes, betul. Nah, bicara tentang kondisi karantina, kemudian kegiatan teman-teman nakes, nih pemulasaran jenazah ini Yes. gimana nih? Prosedurnya gimana nih sebenarnya? Nah, bagian yang paling tersulit dari seluruh rangkaian perawatan pasien COVID-19 itu adalah ketika terjadi kematian. Kematian kasus terkonfirmasi positif ini tantangannya luar biasa. Karena yang kita hadapi kemudian adalah ketika kita meminta persetujuan keluarga untuk pemakaman secara protokol COVID-19. Ini yang di seluruh Indonesia pun masih banyak penolakan dari masyarakat. Ini yang paling berat menurut saya di bagian pemulasaran jenazah, karena ketika terjadi kasus kematian, nah tugas kami adalah sebagai koordinator bersama dengan tim medis dan teman-teman perawat adalah memastikan bahwa keluarga ini setuju bahwa keluarga ini akan dilakukan protokol COVID-19 untuk proses pemakaman. Nah, ini yang paling terpenting di situ menurut saya adalah proses edukasinya, proses memberikan penjelasan kepada pihak keluarga bahwa jenazah ini memang harus diselenggarakan secara protokol COVID. Ini tantangannya luar biasa. Ada nggak keluarga yang keberatan, ini dokter bohong atau dari rumah sakit bohong bahwa ini nggak COVID? Ada nggak penolakan bahkan sampai ada sedikit ribut? Pernah nggak nih? Sejauh ini ada dan itulah yang terjadi. Realita di masyarakat seperti itu memang. Jadi ada proses kematian yang kemudian keluarga tidak terima, kemudian dibawa pulang, itu ada seperti itu. Ya. Ini lagi saya pernah ada di media sosial, entah itu benar enggak, korban COVID terkonfirmasi meninggal, kemudian nggak diapa-apain nih, masukkan kantong jenazah, kemudian masukkan peti, nggak dimandikan, nggak ada apa, terus kemudian dikubur di pemakaman COVID. Apa benar itu, Pak? Jadi untuk pemakaman COVID sendiri dari Kementerian Kesehatan itu ada menerbitkan pedoman dan panduan untuk pemulasaran jenazah sampai dengan penyelenggaraan pemakaman. Dan itu bisa dicari di Google pun ada. Jadi sebenarnya masyarakat itu ketika mereka mau membaca, sebenarnya tudingan semacam itu tidak mungkin terjadi. Memang dalam panduan itu dinyatakan kalau jenazah seorang muslim, kalau saya mohon nanti kalau ada yang salah saya dikoreksi ini. Yeah. Kematian seorang muslim ketika dia terkena konfirmasi positif itu adalah syahid akhirat. Jadi ada kemudahan dalam penyelenggaraannya yang nanti berbeda dengan pasien yang biasa. Yeah. Nah, di situ juga diberikan pilihan bahwa ada bagian yang memang harus dikerjakan dan ada pilihan lain. Jadi mengapa akhirnya ketika terjadi proses pemulasaran jenazah di dalam pedoman dan panduan itu pihak keluarga tidak diperkenankan untuk ikut serta, karena nanti memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak seperti ketika memandikan jenazah pada umumnya seperti itu. Tetapi hukum-hukum yang diisyaratkan oleh syariat agama itu tetap kita kerjakan. Jadi tidak betul tudingan bahwa itu tidak kita paparkan langsung dikemas dan seperti itu. Oh, jadi itu hoax ya? Yes, tapi memang di dalam pedomannya bahwa keluarga memang tidak diizinkan ikut serta. Nah, sebenarnya menurut saya aturan itu dibuat mengingat bahwa Muslim di tanah air ini kan walaupun kita sesama Muslim, tetapi dalam proses beribadatan sehari-hari itu terkadang banyak perbedaan. Yeah. Nah, ini khawatirnya ketika misalnya pihak keluarga itu ikut serta dalam proses pemulasaran, akan timbul perbedaan pendapat dengan orang yang mengerjakan. Padahal itu sudah dibuat aturannya secara resmi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bahwa inilah yang harus dikerjakan seperti itu. Dan itu cukup memenuhi syariat secara ketentuan agama. Nah, pada saat pemandian proses memandikan jenazah tadi, ada nggak yang khusus untuk perempuan dan khusus laki-laki atau memang secara random sembarang aja atau gimana? Yang kami kerjakan di Parkesit kita timnya itu adalah pria semua, tetapi itu tadi saya bilang bahwa kita punya protokol bahwa baik perempuan atau laki-laki perlakuannya sama gitu. Jadi tidak akan melanggar syariat yang disyaratkan di dalam aturan itu. Seperti itu. Jadi keamanan dan kerahasiaan jenazah itu kami jamin seperti itu.
Jadi memang menjadi sebuah kode etik di Yes. Dinas Kesehatan bahwa ini tidak boleh ada pelanggaran gitu Iya. ya. Nah, standarisasi untuk petinya ini ada standarnya atau hanya sekedar kalau kalau kita ngirim jenazah keluar itu kan ada aluminium foilnya seperti itu. Itu seperti apa nih sebenarnya? Kalau konsepnya secara generalnya, secara umumnya, ketika selesai proses pemulasaran, maka jenazah harus dimasukkan ke dalam kantong plastik, Iya. kemudian yang kedap air, kemudian dikemas demikian rupa, kemudian baru dimasukkan ke dalam peti yang sudah dipersiapkan, yang tidak mungkin rembusan air itu bisa keluar seperti itu. Nah, kalau di beberapa tempat saya malah melihat bahwa peti itu malah di wrapping gitu, dibungkus lagi dengan seperti kita di bandara itu, di wrapping dengan tali. Tapi kalau di tempat kita tidak. Jadi ketika kami yakin bahwa itu sudah tidak ada kemungkinan besar lagi cairan tubuh jenazah itu bisa keluar, cukup nanti peti jenazah kita beri skrup, kemudian cukup seperti itu. Ya. Ada perbedaan nggak kondisi jenazah yang normal dengan yang COVID secara fisik? Menurut kami sih tidak ada ya. Tidak ada ya? Tidak ada lah. Jadi sama hanya mungkin terpapar Iya, sakit. bedanya antara dia terpapar dengan penyakit COVID-19 dan yang tidak seperti itu. Karena ketika memang pasien dengan terkonfirmasi COVID-19 meninggal, memang yang dikhawatirkan itu adalah jenazah itu yang menjadi media penularan seperti itu. Walaupun prosesnya itu akan memakan waktu. Makanya di dalam pedoman itu dikatakan bahwa proses itu paling tidak selesai dalam 4 jam gitu. Jadi dalam 4 jam pertama itu proses pemulasaran harus selesai sampai pengemasan. Nah, ketika penguburan, pemakaman itu misalnya jatuhnya di jam 8 malam, ini sesuai panduannya, itu sebenarnya boleh diselenggarakan di keesokan harinya. Jenazah kemudian dititipkan di kamar jenazah rumah sakit setempat. Tapi yang paling terpenting itu adalah proses pemulasarannya, proses penyuciannya sampai dia pengemasannya. Ketika sudah sampai di situ, itu prosesnya harus dalam 4 jam harus selesai, tidak boleh lebih. Selama 4 jam tidak boleh lebih. Ya. Artinya di sini ada resiko lain yang nanti akan timbul ya. Ya. Nah, di proses ini tadi sesuai pihak keluarga tidak boleh menyaksikan. Iya, ketika pemulasaran. Tapi ketika kemudian sudah sampai pensolatan jenazah untuk yang muslim, kita buka lagi. Jadi keluarga boleh ikut sholat jenazah di area yang telah kami siapkan di ruang jenazah itu. Oh, boleh melihat jenazahnya? Jenazah sudah dalam peti. Oh, sudah di skrup ya? Sudah kita kemas rapi, jadi tinggal sholat aja lagi. Tidak bisa menyaksikan Tidak bisa. Fisiknya, Yes. wujudnya segala macamnya. Nah, begitu menyedihkan sebenarnya ya. Begitulah. Jadi bagi saya siapapun ketika orang itu terkonfirmasi COVID-19 maka sama perlakuannya. Tidak mengenal dia siapapun dia. Entah itu seorang dengan jasa luar biasa pada negara ini atau siapapun, sama perlakuannya. Itu yang paling berat sebenarnya tantangannya yang kami kerjakan. Tetap mengikuti prosedur Yes. ya. Nah, sekarang saya mau pengen nanya tentang pemakamannya nih. Ya. Nah, prosedur pemakaman gimana? Pemakaman di awal-awal pandemi itu sempat saklek bahwa pemakaman itu harus ini yang general yang saya ingat harus 500 meter jauhnya dari keramaian pusat pemukiman, kemudian jauh dari sumber mata air, sehingga di awal-awal pandemi itu kita kemudian pernah pemakaman itu di sebuah daerah, di sebuah tempat yang sangat terisolir gitu. Nah, itu tentu saja menambah kesedihan dari pihak keluarga, tetapi kemudian di panduan Kemenkes yang terbaru boleh dikerjakan di tanah pemakaman umum. Nah, ini yang lebih memudahkan lagi. Jadi ketika ada kasus kematian, kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Ini apakah mau dimakamkan di tanah pemakaman umum atau di tempat pemakaman yang telah memang disiapkan oleh pemerintah daerah Kukar. Seperti itu. Nah, nanti tinggal bernegosiasi dengan pihak pemerintah daerah setempat di mana orang ini berdomisili dengan pihak camat, kelurahan atau kepala desa sampai ke RT. Ketika misalnya sudah clear, kita bisa selenggarakan di TPU dimanapun orang tersebut berdomisili. Tentunya dengan menggunakan APD juga. Yes, jadi petugas yang mengerjakan dari unsur pemulasaran di Rumah Sakit Parikesit dan dari pihak BPBD Kabupaten Kukar yang mengerjakan untuk pemakaman. Pernah nggak ada penolakan dari warga atau masyarakat? Saya pernah menyaksikan bahwa ada seorang jenazah itu dia tertolak di tanah kelahirannya. Itu fakta. Jadi kita sangat sedih sekali ketika seorang yang telah berpulang dalam kondisi terkonfirmasi untuk pulang ke rumah pun
di tanah kelahiran untuk bermakam pun tidak bisa. Nah ini tentu saja sebenarnya perlu peran aktif dari kita semua untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketika orang yang meninggal itu sebenarnya tidak semenakutkan yang mereka pikirkan gitu. Jadi boleh dibawa pulang untuk dimakamkan di tanah kelahiran itu sangat boleh sekali begitu. Asal jangan dibuka ya. Asal jangan dibuka. Kalau kaitannya dengan prosesnya, prosedur kedalaman, kemudian yang lain-lain itu sama dengan pemakaman orang yang normal atau seperti apa? Karena dia menggunakan peti, nah ketika dia menggunakan peti maka liang lahatnya tentu saja menjadi lebih besar, ya, lebih lebar sesuai dengan peti. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 1,5 meter itu yang paling minimal. Itu sudah cukup standarnya untuk dari permukaan peti ya. Dari permukaan peti. Kedalaman ke dalam 1,5 meter sampai ke atas. Itu yang diizinkan siapa aja yang hadir di pemakaman? Keluarga diizinkan. Jadi dalam panduan itu keluarga tidak dihalangi untuk ikut. Tentunya karena kita juga berhitung akan memakaikan mereka alat pelindung diri, jadi biasanya kami tanya dulu pihak keluarga, ini berapa orang yang mau ikut? Karena nanti terkait penyiapan APD-nya untuk mereka di tanah pemakaman seperti itu. Dari pihak keluarga ada nggak yang pernah bercerita, kami menyesal, terus seperti apa, tidak mendengarkan dari pemerintah tentang anjuran COVID ini? Ada nggak bercerita selama proses mau dari isolasi, kemudian karantina, masuk ke sampai ke pemakaman? Jadi responnya itu berbeda-beda ya. Jadi ada juga respon keluarga itu yang mereka menerima bahwa ternyata COVID-19 itu seperti ini, dampak akibatnya seperti ini, proses seperti ini. Tetapi ada juga yang menolak. Yang menolak ini yang kita juga tidak bisa menyalahkan mereka seperti itu. Mereka tetap dengan pemikirannya bahwa ini sebenarnya tidak seperti itu. Nah ini ya, ada kasusnya seperti itu ada. Ada ya. Ada. Nah kemudian tentang proses sudah selesai, apa nih kesan dan pesannya buat masyarakat? Bagi kami COVID-19 ini nyata adanya. Ini pesan kami kepada masyarakat bahwa ini nyata, ini bukan sesuatu yang dikarang-karang. Karena kami sudah selama 6 bulan terakhir melihat bahwa ini memang nyata adanya penyakit ini. Dan yang paling penting lagi adalah kesadaran masyarakat kita untuk selalu bersama menjaga protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ketika misalnya ada kematian di keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita, harapan kami jangan ditolak begitu, karena segala sesuatu itu sudah sesuai dengan aturan yang disahkan oleh pemerintah dan itu legal gitu. Jadi jangan sampai ada penolakan ketika ada kematian yang akan pulang ke tanah kelahiran, akan bermakam di TPU di desa setempat, itu mohon jangan ditolak seperti itu. Harapannya nih buat masyarakat? Harapan kami dari sisi sebagai tenaga kesehatan, kami tidak minta dikasihani dan tidak minta dihargai sedemikian rupa, tetapi dukung kami, support kami dengan cara harapan kami itu jangan ada sampai perkataan bahwa ini adalah konspirasi dari orang-orang kesehatan begitu. Yeah. Bahwa ini adalah akal-akalan dari tempat organisasi kami, institusi kesehatan kami untuk mencari uang atau apalah begitu. Karena kami pun tidak menghendaki ini terjadi. Hidup kami berbulan-bulan sudah kacau, bertemu dengan anak istri pun sudah sangat berbahaya sekali bagi mereka, sehingga staf saya pun sekarang lebih banyak menghabiskan waktu mereka di ruang-ruang isolasi yang sudah disiapkan buat mereka gitu. Jadi pulang ke rumah itu sangat jarang sekali sudah. Jadi kondisinya sama kayak yang terpapar COVID atau terdampak COVID ya. Yeah. Jadi dibatasi oleh keadaan. Yeah. Kalau boleh milih mau seperti apa sih, Pak? Kembalikan kepada 2018 ke bawah lah kita. 2019 sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ipandi, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat buat masyarakat. Baik, terima kasih. Bisa mencerahkan sahabat-sahabat kita semua. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kami ngobrol dengan Bapak Ipandi Lukman sebagai koordinator Satgas Covid tentang di bagian isolasi, kemudian karantina dan pemulasaran jenazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kutai Kartanegara Bergerak searah melawan corona.